Laporan-laporan AlphaPOS. Statistik dan analisa penjualan. Semua transaksi yang berhubungan dengan penjualan akan dirangkum secara lebih singkat dan dipermudah lagi dalam penyajian informasinya dalam bentuk grafik. Pilih menu Back Office untuk melihat statistik dan analisa penjualan. Pilih item menu Laporan. Pilih item menu Statistik dan Analisa. Kemudian, pilih item menu Statistik Penjualan. Dari laporan ini dapat dilihat lebih detail lagi transaksinya. Klik pada tombol tracking atau dapat juga langsung klik pada grafiknya untuk menampilkan detail transaksi. Maka, tampil window detail transaksi. Jika ingin kembali pada window laporan statistik dan analisa penjualan, klik tombol keluar. Untuk laporan statistik dan analisa stok dan keuangan, tampilannya hampir sama dengan laporan statistik dan analisa penjualan ini. Pada laporan tersebut juga dapat dilihat detail transaksinya. Bukti order pembelian. Jika ingin melihat laporan bukti order pembelian berdasarkan nomor bukti order pembelian, silakan pilih menu Back Office. Pilih item menu Laporan. Pilih item menu Transaksi pembelian. Pilih item menu Order pembelian. Kemudian pilih Bukti order pembelian. Maka tampil window filter laporan bukti order pembelian. Pada combo box nomor transaksi, pilih nomor transaksi mana yang akan dicetak, kemudian klik preview untuk melihat tampilan cetak laporan. Maka tampil window laporan bukti order pembelian. Daftar order pembelian. Untuk melihat keseluruhan daftar order pembelian yang pernah dibuat, silakan pilih menu Back Office. Pilih item menu Laporan. Pilih item menu Transaksi pembelian. Pilih item menu Order pembelian. Kemudian pilih Daftar order pembelian. Maka tampil window filter laporan daftar order pembelian. Tentukan tanggal transaksi terlebih dahulu. Kemudian pilih nama kontak dengan klik combo box kontak. Sebagai contoh, pilih nama kontak PT Citra Food Mandiri yang akan dilihat daftar order pembeliannya. Kemudian klik preview untuk melihat laporan daftar order pembelian. Maka tampil window laporan daftar order pembelian. Karena sebelumnya telah dilakukan filter data, maka tidak semua data order pembelian akan ditampilkan. Jika ingin mencetak laporan, klik tombol cetak. Bukti pembelian. Untuk melihat bukti pembelian dari transaksi pembelian yang telah dilakukan, pilih menu Back Office. Pilih item menu Laporan. Pilih item menu Transaksi pembelian. Pilih item menu Pembelian. Kemudian pilih Bukti pembelian. Maka akan tampil window filter laporan bukti pembelian. Klik pada combo box nomor transaksi untuk memilih nomor transaksi, kemudian klik preview. Maka tampil window laporan bukti pembelian. Jika ingin mencetak laporan bukti pembelian ini, klik tombol cetak. Daftar pembelian. Jika ingin mencetak seluruh daftar pembelian yang telah dilakukan, langkah-langkahnya yaitu pilih menu Back Office. Pilih item menu Laporan.
Pilih item menu transaksi pembelian. Pilih item menu pembelian. Kemudian pilih daftar pembelian. Maka tampil window filter laporan daftar pembelian. Silakan filter data mana saja yang akan dicetak. Misalnya yang ingin dicetak daftar pembelian dari kontak PT Citra Food Mandiri. Maka klik pada combo box kontak untuk memilih nama kontak. Maka akan tampil window laporan daftar pembelian. Jika ingin mencetak laporan daftar pembelian ini, silakan klik tombol cetak. Bukti retur pembelian. Setiap terjadi retur pembelian akan didata dan akan menjadi bentuk laporan retur pembelian. Laporan retur pembelian dapat dilihat secara detail per invoice-nya yang pernah dibuat. Untuk melihat laporan retur pembelian, silakan pilih menu Back Office. Pilih menu laporan. Pilih item menu transaksi pembelian. Pilih item menu retur pembelian. Kemudian pilih bukti retur pembelian. Akan tampil window filter laporan bukti retur pembelian. Pada combo box jenis transaksi, tidak dapat dipilih jenis transaksinya karena di awal sudah dipilih akan mencetak laporan bukti retur pembelian. Kemudian pada combo box nomor transaksi, silakan pilih nomor transaksi yang akan dicetak Klik preview untuk melihat laporan bukti retur pembelian. Jika ingin langsung mencetak laporan, klik tombol print atau jika ingin mencetak laporan dengan bentuk file lain, klik export. Daftar retur pembelian. Bentuk laporan daftar retur pembelian hampir sama dengan bentuk laporan daftar pembelian. Dapat dilihat seluruh daftar transaksi retur pembelian yang pernah terjadi. Silakan pilih menu Back Office untuk melihat daftar retur pembelian. Pilih item menu laporan. Pilih item menu transaksi pembelian. Pilih item menu retur pembelian. Kemudian pilih daftar retur pembelian. Maka akan tampil window filter laporan daftar retur pembelian. Jika ingin melihat daftar transaksi retur pembelian dari satu kontak tertentu, maka pilih terlebih dahulu nama kontak, kemudian klik preview. Maka tampil window laporan daftar retur pembelian. Daftar hutang. Dengan adanya bukti pembelian secara kredit kepada kontak tertentu, dapat menjadi data dan akhirnya dapat dicetak dalam bentuk laporan daftar hutang dengan rincian nomor buktinya. Untuk melihat daftar hutang, silakan pilih menu Back Office. Pilih item menu laporan. Pilih item menu transaksi pembelian. Pilih item menu hutang. Kemudian pilih daftar hutang. Maka akan tampil window filter laporan daftar hutang. Jika ingin melihat daftar hutang dari satu kontak tertentu, maka lakukan filter data terlebih dahulu dengan memilih nama kontak. Klik pada combo box kontak untuk memilih nama kontak. Maka tampil window laporan daftar hutang. Klik cetak jika ingin mencetak laporan daftar hutang. Daftar pembayaran hutang. Dengan adanya bukti pembelian secara kredit kepada kontak tertentu, dapat menjadi data dan akhirnya dapat dicetak dalam bentuk laporan daftar hutang dengan rincian nomor buktinya. Untuk melihat daftar hutang, silakan pilih menu Back Office. Pilih item menu laporan. Pilih item menu transaksi pembelian. Pilih item menu hutang.
Kemudian pilih daftar hutang. Maka akan tampil window filter laporan daftar hutang. Jika ingin melihat daftar hutang dari satu kontak tertentu, maka lakukan filter data terlebih dahulu dengan memilih nama kontak. Klik pada maka tampil window laporan daftar hutang. Klik cetak jika ingin mencetak laporan daftar hutang. Penjualan per jenis barang. Jika toko atau perusahaan menjual barang dagang dengan jenis barang yang berbeda, maka menu ini sangat berguna untuk melihat berapa banyak penjualan per jenis barang. Untuk melihat laporan penjualan per jenis barang, silakan pilih menu Back Office. Pilih item menu laporan. Pilih item menu transaksi penjualan. Kemudian pilih penjualan per jenis barang. Maka tampil window filter penjualan per jenis barang. Lakukan filter data terlebih dahulu untuk menampilkan data yang akan dilihat detail transaksinya. Tentukan tanggal transaksi terlebih dahulu, kemudian pilih jenis barang, klik pada combo box jenis. Pilih jenis barang, berikan tanda cek pada checkbox tampilkan detail. Kemudian, klik Preview. Maka, tampil window laporan penjualan per jenis barang. Klik Cetak jika ingin mencetak laporan ini. Untuk bentuk laporan penjualan per hari dan per bulan, menurut kategori hampir sama dengan bentuk laporan penjualan per jenis barang ini. Bukti penjualan. Semua invoice penjualan yang pernah dibuat kepada pelanggan dapat dilihat kembali berikut tampilan laporan atau bukti penjualan dan detail dari transaksi. Untuk melihat laporan bukti penjualan, pilih menu Back Office. Pilih item menu laporan. Pilih item menu transaksi penjualan. Pilih item menu penjualan. Kemudian pilih bukti penjualan. Maka tampil window filter laporan bukti penjualan. Klik pada combo box nomor transaksi untuk memilih nomor transaksi yang akan dilihat detail laporannya. Jika sudah, kemudian klik Preview. Maka tampil window laporan bukti penjualan. Laporan ini dapat dicetak dengan klik tombol cetak. Surat jalan penjualan. Umumnya, surat jalan disebut dengan delivery order. Surat ini digunakan sebagai surat pengantar atau perintah pengiriman suatu barang yang telah dijual. Untuk membuat surat penjualan ini, langkah-langkahnya yaitu pilih menu Back Office. Pilih item menu laporan. Pilih item menu transaksi penjualan. Pilih item menu penjualan. Kemudian pilih surat jalan. Maka tampil window filter laporan surat jalan penjualan. Pada combo box nomor transaksi, pilih nomor transaksi yang akan dilihat laporan surat jalannya. Jika sudah dipilih nomor transaksinya, kemudian klik Preview. Maka tampil window laporan surat jalan penjualan. Jika ingin mencetak laporan ini, klik tombol cetak. Daftar penjualan. Dalam menu laporan daftar penjualan ini, bentuk laporan penjualan berbeda dengan laporan bukti penjualan, di mana dalam laporan per invoice penjualan lebih menyajikan dalam bentuk invoice. Sedangkan dalam menu ini disajikan dalam bentuk keseluruhan dengan tetap dapat melihat detail dari transaksi per invoice. Untuk melihat laporan ini, pilih menu Back Office. Pilih item menu laporan. Pilih item menu transaksi penjualan.
pilih item menu penjualan, kemudian pilih daftar penjualan. Maka tampil window filter laporan daftar penjualan. Silakan lakukan filter data yang akan dilihat detail transaksinya. Jika sudah dilakukan filter data, kemudian klik preview. Maka tampil window laporan daftar penjualan. Daftar piutang. Anda dapat melihat daftar piutang atas semua penjualan kredit kepada pelanggan. Laporan daftar piutang ini juga dapat dilihat detail transaksinya dengan cara pilih menu back office. Pilih item menu laporan. Pilih item menu transaksi penjualan. Pilih item menu piutang. Kemudian pilih daftar piutang. Maka, tampil window filter transaksi. Tentukan tanggal transaksi yang akan dilihat laporan detail transaksinya. Kemudian pada combo box pelanggan, pilih nama pelanggan. Kemudian berikan tanda cek pada checkbox tampilkan detail. Kemudian klik preview. Maka, tampil window laporan daftar piutang. Jika ingin mencetak laporan daftar piutang ini, klik tombol cetak. Rekening koran. Menu rekening koran ini digunakan untuk melihat berapa jumlah piutang atas suatu kontak berdasarkan nomor bukti penjualan dengan rincian pembayaran cicilan total piutang. Untuk membuka rekening koran, pilih menu back office. Pilih item menu laporan. Pilih item menu transaksi penjualan. Pilih item menu piutang. Kemudian pilih rekening koran. Maka tampil window filter laporan rekening koran. Lakukan filter data terlebih dahulu. Pilih jenis kontak dengan klik combo box jenis. Sebagai contoh, pilih jenis kontak pelanggan yang akan. Kemudian pilih kelompok kontak, klik pada combo box kelompok. Sebagai contoh, jika sudah dilakukan filter data, klik preview. Maka, tampil window laporan rekening koran. Pada laporan ini ditampilkan seluruh transaksi yang bersangkutan dengan per satu pelanggan tertentu. Tiap satu laporan rekening koran untuk satu pelanggan. Jika ingin mencetak laporan rekening koran, silakan klik tombol cetak. Daftar piutang per kelompok. Daftar piutang per kelompok ini membantu dalam memonitoring piutang berdasarkan kelompok kontak. Untuk membuka laporan daftar piutang per kelompok, pilih menu back office. Pilih item menu laporan. Pilih item menu transaksi penjualan. Pilih item menu piutang. Kemudian pilih daftar piutang. Lakukan filter data terlebih dahulu pada window filter transaksi. Langkah-langkah untuk melakukan filter data sama dengan cara filter data pada laporan rekening koran yang telah dibahas sebelumnya. Dan jangan lupa berikan tanda cek pada checkbox tampilkan detail. Jika sudah, kemudian klik preview. Maka tampil window laporan daftar piutang per kelompok. Pada laporan ini ditampilkan informasi mengenai jumlah piutang, jumlah bayar, beserta saldo piutang. Daftar barang. Laporan daftar barang menyediakan informasi tentang barang-barang yang ada di gudang dengan jumlah barang beserta harga yang telah disetting sebelumnya, baik harga beli ataupun harga jual. Untuk membuat laporan daftar harga barang ini, pilih menu back office. Pilih item menu laporan.
Pilih item menu stok atau inventory. Kemudian pilih daftar barang. Maka tampil window filter data barang. Lakukan filter data terlebih dahulu. Cara untuk melakukan filter data untuk laporan daftar barang ini sama dengan cara filter data pada materi-materi sebelumnya. Pilih kode barang pada combo box kode. Tentukan juga batasan sampai dengan kode barang berapa yang akan dilihat laporannya. Selanjutnya, pada combo box jenis, pilih jenis barang apa yang akan dilihat detail. Pilih divisi atau departemen, klik pada combo box divisi. Pilih kelompok barang dengan klik combo box kelompok. Jika sudah melakukan filter data barang, kemudian klik preview. Maka tampil window laporan daftar barang. Jika ingin mencetak laporan ini, klik tombol cetak. Untuk bentuk laporan daftar barang assembly, daftar barang serial, dan lain-lain, hampir sama dengan bentuk laporan daftar barang ini. Langkah-langkah untuk masuk ke menu laporan daftar barang assembly, daftar barang serial, juga sama dengan langkah-langkah pada laporan daftar barang ini. Daftar penyesuaian stok. Pada bahasan sebelumnya telah dibahas mengenai barang yang masuk ataupun keluar dari gudang yang tidak berhubungan dengan transaksi pembelian atau penjualan, dicatat pada menu penyesuaian stok. Dari pencatatan tersebut dapat dibuat laporan penyesuaian stok. Caranya yaitu pilih menu back office. Pilih item menu laporan. Pilih item menu stok atau inventory. Pilih item menu transaksi. Kemudian pilih daftar penyesuaian. Maka tampil window filter daftar penyesuaian stok. Lakukan filter data terlebih dahulu dan jangan lupa berikan tanda cek pada checkbox tampilkan detail untuk menampilkan laporan secara detail. Kemudian klik preview. Maka tampil window laporan penyesuaian stok. Pada laporan ini diberikan informasi secara lengkap mengenai jumlah keluar masuknya barang tiap tanggal beserta nilai HPP per barang. Kartu stok. Kartu stok adalah media pencatatan barang. Informasi yang tersedia adalah nama barang, keluar masuknya barang, dan saldo barang. Kartu stok ini sangat berguna pada saat dilaksanakannya stock of name. Laporan kartu stok ini dapat dibuka pada menu back office. Pilih item menu laporan. Pilih item menu stok atau inventory. Pilih item menu lain-lain. Kemudian pilih kartu stok. Maka, tampil window filter kartu stok. Lakukan filter data terlebih dahulu. Tentukan tanggal transaksi. Pada combo box kode barang, pilih kode barang yang akan dilihat atau dicetak kartu stoknya. Kemudian, klik preview. Maka, tampil laporan kartu stok. Klik cetak jika ingin mencetak laporan kartu stok. Nilai persediaan. Alphapos juga menyediakan laporan untuk nilai persediaan per barang. Pilih menu back office untuk membuka laporan nilai persediaan.
Pilih item menu laporan. Pilih item menu stok atau inventory. Pilih item menu lain-lain. Kemudian pilih nilai persediaan. Maka tampil window filter data barang. Lakukan filter data terlebih dahulu. Untuk memilih jenis barang, klik pada combo box jenis. Selanjutnya, pilih divisi atau departemen. Sebagai contoh, pilih divisi alat tulis kantor yang akan dilihat nilai persediaannya. Kemudian pilih kelompok barang. Sebagai contoh, pilih perlengkapan kantor. Jika sudah dilakukan filter data, klik Preview. Maka tampil window laporan nilai persediaan. Pada laporan ini diberikan informasi secara lengkap jumlah stok, nilai HPP, dan nilai persediaan per barang. Jika ingin mencetak laporan nilai persediaan ini, klik tombol cetak. Daftar transaksi servis. Setiap dilakukannya transaksi servis, maka transaksi tersebut akan memiliki laporan daftar transaksi servis. Untuk melihat dan jika ingin mencetak laporan tersebut, caranya adalah pilih menu Back Office. Pilih item menu laporan. Pilih item menu servis. Kemudian pilih daftar transaksi servis. Maka tampil window filter data service. Tentukan tanggal transaksi terlebih dahulu, kemudian klik Preview. Maka tampil window daftar service. Klik cetak jika ingin mencetak laporan daftar transaksi servis. Tanda terima servis. Jika ingin mencetak kembali tanda terima servis yang pernah dibuat, silakan pilih menu Back Office. Pilih item menu laporan. Pilih item menu servis. Kemudian pilih tanda terima servis. Maka tampil window filter laporan tanda terima servis. Pada combo box nomor transaksi, pilih nomor transaksi yang akan dicetak tanda terimanya. Jika sudah memilih nomor transaksi, klik Preview. Maka tampil window laporan tanda terima servis. Klik cetak jika ingin mencetak laporan tanda terima servis. Komisi per karyawan. Alfapos memberikan fasilitas laporan untuk data komisi per karyawan. Laporan data komisi per karyawan ini ditentukan berdasarkan total penjualan bersih perusahaan, dan nilai komisi yang diberikan kepada tiap karyawan dapat ditentukan di data kontak pada isian komisi dengan nilai persentasenya. Untuk melihat laporan komisi per karyawan, silakan pilih menu Back Office. Pilih item menu laporan. Pilih item menu kontak. Kemudian pilih komisi per karyawan. Maka tampil window filter komisi per karyawan. Tentukan tanggal transaksi dari data yang ingin dilihat laporannya, kemudian klik Preview. Maka tampil window laporan komisi per karyawan. Jika ingin mencetak laporan ini, silakan klik tombol cetak. Laba rugi per transaksi. Laporan ini digunakan untuk melihat laba rugi per transaksi. Informasi yang disediakan oleh laporan ini adalah nama barang yang terjual pada suatu transaksi, harga beli, harga jual, dan laba rugi per barang yang nantinya akan dapat dijumlahkan menjadi laba rugi per transaksi. Untuk melihat laporan ini, caranya adalah pilih menu Back Office. Pilih item menu laporan.
Pilih item menu laba rugi. Kemudian pilih rugi laba. Maka tampil window filter laporan laba rugi per transaksi. Tentukan tanggal transaksi yang akan dilihat laporan laba rugi transaksinya. Kemudian klik preview. Jangan lupa berikan tanda cek pada checkbox tampilkan detail. Kemudian tampil window laporan laba rugi harian per transaksi. Pada laporan ini ditampilkan seluruh laba rugi per transaksi penjualan per tanggal. Jika ingin mencetak laporan ini, silakan klik tombol cetak. Laba rugi per hari. Laporan ini digunakan untuk melihat laba rugi per hari. Informasi yang disediakan pada laporan ini adalah tanggal penjualan, nama pelanggan, dan laba rugi per transaksi yang nantinya akan dapat dijumlahkan menjadi laba rugi per hari. Untuk melihat laporan ini adalah pilih menu Back Office. Pilih item menu laporan. Pilih item menu laba rugi harian. Kemudian pilih rugi laba per hari. Maka tampil window filter laporan laba rugi per hari. Tentukan tanggal transaksi yang akan dilihat laporan laba ruginya, kemudian klik preview. Maka tampil window laporan laba rugi per hari. Pada laporan ini ditampilkan jumlah laba rugi dari setiap transaksi penjualan per harinya. Jika ingin mencetak laporan laba rugi per hari, silakan klik tombol cetak. Laba rugi per bulan. Laporan ini digunakan untuk melihat laba rugi per bulan. Informasi yang disediakan pada laporan ini adalah tanggal penjualan, nama pelanggan, dan laba rugi per transaksi yang nantinya akan dapat dijumlahkan menjadi laba rugi per bulan. Untuk melihat laporan ini adalah pilih menu Back Office. Pilih item menu laporan. Pilih item menu laba rugi harian. Kemudian pilih rugi laba per bulan. Maka tampil window filter laporan laba rugi per bulan. Tentukan tanggal transaksi yang akan dilihat laporan laba ruginya, kemudian klik preview. Maka tampil window laporan laba rugi per bulan. Pada laporan ini ditampilkan jumlah laba rugi dari setiap transaksi penjualan per harinya. Jika ingin mencetak laporan laba rugi per bulan, silakan klik tombol cetak. Laba rugi per tahun. Laporan ini digunakan untuk melihat laba rugi per tahun. Informasi yang disediakan pada laporan ini adalah tanggal penjualan, nama pelanggan, dan laba rugi per transaksi yang nantinya akan dapat dijumlahkan menjadi laba rugi per tahun. Untuk melihat laporan ini adalah pilih menu Back Office. Pilih item menu laporan. Pilih item menu laba rugi harian. Kemudian pilih rugi laba per tahun. Maka tampil window filter laporan laba rugi per tahun. Tentukan tanggal transaksi yang akan dilihat laporan laba ruginya, kemudian klik preview. Maka tampil window laporan laba rugi per tahun. Pada laporan ini ditampilkan jumlah laba rugi dari setiap transaksi penjualan per harinya. Jika ingin mencetak laporan laba rugi per tahun ini, silakan klik tombol cetak.